nggak takut Pak sama stigma misalnya politik itu kotor, politik itu penuh dengan intrik, nggak khawatir soal itu? Dimanapun saya rasa itu, mau pegawai negeri, mau bangsa dunia ini, global itu harus diselamatkan dengan cara-cara yang seperti zamannya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi saya rasa cara melihat pemetaan dari masyarakat itu harus dilihat dari culture-nya, dari sosial antar interaksi warga dan keagamaannya itu sangat berpengaruh. Dan sangat spesifik ya Pak. Iya. Yang terjadi di Brebes belum tentu di wilayah lain, tapi kalau Pamekasan. Kalau Nahdien kebanyakannya Begitu ya Pak? begitu. Komunal sekali. Sangat komunal. Ya saya ingin bahwa kita ini sebagai bangsa yang merdeka, mandiri, jangan jadi bangsa pengemis. Oh bagus tuh. Kita Jangan jadi bangsa pengemis. jangan minta, jangan selalu minta orang lain mengasihani, tapi fight for yourself. Karena banyak pengalaman orang-orang hebat itu justru dari orang yang sangat kekurangan menjadi hebat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih udah hadir kembali nonton channel kita, Satu Tujuan Menjemput Kemenangan. Dan hari ini kita akan lagi sharing kepada kalian semua yang menyaksikan channel ini. Kita kepengen terus menggali apa visi misi para calon legislatif yang akan masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, mengetuk pintu rumah kalian sehingga kita kepengen kasih tahu kalian. Anggap aja kita nih foradernya kalian gitu ya. Bersama saya sekarang sudah ada Bapak Irnanda Laksanawan dan beliau adalah calon legislatif dari Dapil 9, yaitu wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Pak Irnanda Laksanawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang penting semua itu sehat dulu, kalau nggak sehat susah. Susah ya. Biar seru saya minta tepuk tangan teman-teman dong. Pak, ini nggak serius-serius Pak. Iya. Karena ini yang nonton kebanyakan milenial, jadi jangan serius-serius. Tapi bukan berarti programnya nggak serius gitu ya. Pak Irnanda, sebelum kita ngomongin visi misi, tadi kan Bapak nih dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Ya. Pertanyaan pertama, hari ini bawa bawang atau telur asin nggak Pak? Wah, sudah dikasih bagi-bagi teman-teman semua, sudah habis. Tapi kalau mau bisa kirim lagi, tidak masalah. Tinggal WA aja kirim. Pak, saya manggilnya Pak Irnanda. Iya. Irnanda benar ya. Pak, ini Bapak tuh kenapa masuk politik Pak? Kan saya dengar Bapak baru berapa? 6 bulan kali masuk politik ya? Iya. Masuk P3 ini politik praktis ya. Iya baru 6 bulan karena saya dapat kehormatan ditelepon oleh Bapak Ketua Umum Pak Mardiono. Beliau berkenan saya ikut membantu P3. Saya bilang saya siap karena saya mantan birokrat pegawai negeri. Mungkin pemikiran saya, ide saya, apa yang telah dilakukan di korporasi itu bisa ikut memberikan value untuk rakyat bangsa ini lewat P3. Dan kebetulan saya ini kenal beliau itu udah 20 tahun lebih dengan Pak Mardiono. Beliau juga seorang yang hebat, corporate man lah beliau itu. Wah, beliau kerjasama dengan BUMN, dengan Krakatau Steel. Jadi saya kenal beliau udah lama. Karena beliau sahabat saya, kehormatan beliau saya rasa itu juga jalan Tuhan. Karena tidak mungkin orang saya tidak punya rencana politik karena pegawai negeri mantan ya. Begitulah, cari-cari yang agak-agak tidak menyentuh politik terlalu banyak. Ternyata ditelepon beliau, jadi ini mungkin panggilan dari yang di atas saja. Kita ingin mengabdi ibadah, seperti tujuan dari P3 itu kan ibadah. Jadi juga untuk keadilan, untuk kebersamaan, untuk umat. Jadi cocok sekali seperti selama ini yang kita laksanakan dalam agama kita ya. Oleh karenanya saya insya Allah saya akan memperjuangkan yang terbaik. Karena membawa nyawa yang Ka'bah ini kan sangat sakral ya. Jadi kita harus membawanya dengan baik, dengan etika, dengan santun, beradab karena menjadi contoh dari masyarakat.
nggak takut Pak sama stigma misalnya politik itu kotor, politik itu penuh dengan intrik, nggak khawatir soal itu? Dimanapun saya rasa itu. Mau pegawai negeri, mau pegawai swasta, mau dagang sama aja semua. Tergantung itu manusia kan, setan adanya di manusia ya. Jadi ya tergantung di mana dia bertempat mendapatkan tugas, tetapi bagaimana mereka bisa menempatkan diri. Kalau dia mau dimanapun, kalau nggak bener ya nggak bener aja gitu. Dan juga karena saya lihat ya prinsipnya P3 ini menurut saya sangat Islami ya. Karena memang partai Islam dan Ka'bah ya. Saya rasa yang non Islam juga nggak bisa masuk di partai ini. Kan jadi selama ini saya udah di NU selama mungkin lebih 20 tahun di PWNU Jatim bersama Kiai Miftahul Akhyar. Beliau sekarang Rois Am PBNU. Saya juga diajak ke PBNU udah lebih dari 10 tahun. Dan saya bertemu dengan masyarakat Nahdien yang sebetulnya sama dengan masyarakat Indonesia. Sama sebangun, banyak sekali 80-70% sama dengan konstituennya P3. Jadi tidak ada yang asing karena saya sering ke pesantren, ke tempat yang di bawah-bawah masyarakat yang perlu ditolong. Dengan cara kita berkegiatan meningkatkan harga hidup mereka. Itu sama dengan P3 ini. Jadi saya rasa tidak ada yang berbeda, hanya caranya berbeda. Dan saya yakin kalau caranya pakai lewat parlemen lebih bisa mengubah arah kebijakan negara. Lebih impactful ya Pak ya? Ya, impactful. Pak Irnanda, ini saya mau kasih tahu nih sama teman-teman yang nonton nih. Pak Irnanda ini tadi pernah di PWNU, pernah di PBNU ya Pak ya? Sekarang masih di PBNU. Masih di PBNU, masih pernah menjadi Ketua Umum Pengusaha dan Profesional Nahdien. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ketua Umum Koperasi Mabadiku Khairul Ummah selama 11 tahun. Jadi teman-teman nih wartawan suka nanya Pak, seberapa banyak Nahdien milih P3? Ya jelas banyak orang yang juga menjadi pengurus P3 ya Pak ya? Iya. Mungkin Nahdien itu sekarang tidak kemana-mana. PBNU kan mengatakan tidak kemana-mana. Tapi kelihatannya ada di mana-mana. Iya. Jadi semua partai ada Nahdiennya. Saya rasa bagus karena itu bisa menjadi penyeimbang, stabilisasi, jembatan kalau ada hal-hal yang kurang cocok di antara partai. Biasanya kalau kita kumpul di PBNU, itu kumpul gitu satu dari P3, satu PKB, satu PDIP, satu Golkar, satu PAN, satu PKS. Jadi PKS enggak sih? Beda. Jarang Kan masuk dalam itu ya ketawa-ketawa aja. Yang kita ngomong, itu kan harus ngomong gitu di politik begitu. Jadi caranya memang berbeda tiap partai. Cuman intinya sama. Jadi bagus juga sih PBNU mengatakan kita netral, tidak di mana-mana, tapi bagus karena ada di mana-mana. Justru bisa memberi value karena di NU itu kan NKRI harga mati. Dan kita harus mengamankan negara ini, negara bangsa ini tanpa ras atau rasis, semua dianggap sama karena dalam Islam itu kan bukan ilmunya untuk ilmu orang Islam saja, tapi untuk orang yang manusia, berbangsa dan bernegara. Jadi saya rasa kalau itu semua partai mengatakan begini, negara ini aman, tidak seperti di Yaman atau di Afghanistan atau di manapun yang sangat mengenaskan lah. Apalagi Palestina seperti itu. Jadi kita semua tuh sangat concern bahwa bangsa dunia ini global itu harus diselamatkan dengan cara-cara yang seperti zamannya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Piagam Madinah itu kan piagam beliau itu pemimpin umat, tapi umatnya banyaknya bukan Islam waktu itu. Ada Yahudi, ada macam-macam. Beliau ada Nabi yang kita ikutin. Beliau menyentuhkan itu, berarti sekarang pun harus menyentuh Nabi dong. Kalau tidak menyentuh begitu mungkin ada yang salah interpretasi kita. Saya rasa itu aja. Nah ini guys, ini caleg ini nggak kaleng-kaleng nih ya. Pak Irnanda ini, koreksi saya kalau salah Pak. Beliau juga ketua alumni Inggris Indonesia. Ketua alumni Inggris di Indonesia 2005-2012, ya kan?
Kemudian beliau juga pernah menjabat di Komisaris PT Pertamina Persero, betul Pak ya? 2026-2027. Kemudian Deputi Menteri BUMN bidang SDM dan Teknologi 2012. Itu staf ahli. Kalau Deputi Menteri bidangnya industri strategis dan manufactures. Itu ya. Setelah itu baru staf ahli menteri. Sebelumnya staf khusus menteri zamannya. Jadi karir panjang Pak ya? Dari bawah. Jadi nggak ada yang karir itu lompat langsung ke atas. Saya rasa pengalaman itu penting. Jadi pengalaman itu guru itu betul. Dan nggak bisa dibeli itu pengalaman. Harus dijalani Pak ya? Ya seperti tentara juga kan. Kalau lulus akademi militer, letnan 2, letnan 1, masa tiba-tiba kapten? Nggak mungkin. Itu semua itu ada sekolahnya, ada pendidikannya, ada trainingnya, ada asesmennya, ada macam-macamnya sehingga kita tuh dibentuk menjadi pemimpin dari bawah. Mungkin ada yang terlalu istimewa bisa lompat ke atas lambat, mungkin itu sangat istimewa kalau buat kebanyakan orang yang mestinya nggak seperti itu. Saya orang kebanyakan aja, jadi saya mengikuti proses dengan seksama dari bawah lah, dengan tes, dengan segala macam, dengan segala kesulitan, tantangan dan segala macam, tidak mudah lah. Tapi yang tidak mudah itu yang membentuk Bapak hingga hari ini. Itu ya faktanya insya Allah juga, gitu. Karena dari awal memang kalau pegawai negeri kan sumpahnya untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Ya. Dan kalau kita ikuti sumpah itu dengan benar, ya insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke. Kalau kita melanggar sumpah kita, lah itu bencana jadi. Pak Nanda, sekarang saya langsung masuk ke dapil. Nah ini karena nih acara ini kepengen bedah visi misi bedah dapil juga. Ini kan Brebes, kemudian Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Bahwa pasti sudah masuk begitu ya, sudah sosialisasi, sudah coba mengenal dapil. Apa yang Bapak dapatkan? Apa keresahan yang hadir di sana, Pak? Tegal Brebes itu saya juga baru sekarang ini ya, mohon maaf masuk ke. Iya Bapak. Karena saya jujuran juga. Saya itu kan lahir di Surabaya ya, besar Semarang, kuliah di Surabaya. Saya kalau Tegal Brebes cuma lewat aja. Tapi memang saya milih Tegal Brebes terus terang aja supaya dekat dengan Jakarta ya, 3 jam dari Jakarta naik mobil Bisa dijangkau. Dijangkau gampang, anytime jalan gitu ya. Tidak costly lah. Nah ini pegawai negeri ini mantan ya cost ini penting. Nih guys jarang nih ada politisi sejujurnya. Iya kan. Kita ini kalau kita menyiapkan diri dulu sebelum saya selesai pegawai negeri, mungkin saya menyiapkan bekal untuk jadi politisi lah. Ini nggak ada, jadi tidak pernah bekal apa-apa. Jadi sekarang tuh bekalnya lillahi ta'ala aja. Bismillah aja. Jadi ya saya ke sana, saya bilang ya Pak Mar, saya situ Tegal Brebes ada saudara. Nggak ada, saudara saya itu saudara sesama manusia. Sesama Nadine kalau ada pasti banyak di sana. Dan saya yakin banyak, ternyata memang banyak. Kan saya di PBNU, di sana banyak saudara-saudara dari NU, dari BCNU, PAC, ada Ansor, ada itu. Dan semua sangat kental dengan pemikiran yang sama. Dan ternyata kenal dengan kiai-kiai yang sama. Jadi mudah buat saya menyesuaikan diri. Dan memang di sana ternyata basisnya selatan itu sebetulnya basisnya P3. Tapi mungkin kurang intensif ya, dibina dengan baik ya. Sehingga banyaklah pindah ke partai lain, partai yang mungkin tidak religius tapi nasionalis, yang lainnya. Sehingga saya lihat berarti P3 ini sebenarnya peluangnya lebih besar lagi ke depan ya. Karena banyak basis-basis P3 ini yang terlupakan mungkin ya selama beberapa saat yang lalu. Mudah-mudahan ini kita bisa kembali mengambil hati. Ternyata banyak begini. Di Tegal Brebes itu yang memilih P3 itu orang-orang yang tua-tua dulu yang P3 itu nggak berpindah, dia tetap P3, cuma nih coblos tuh Ka'bahnya. Karena dia nggak kenal ini calonnya nggak kenal. Jadi 35% penyoblos itu penyoblos Ka'bah, karena bilang sekali Ka'bah tetap Ka'bah. Oh jadi pemilih loyal ya? Iya, cuman kan yang tua-tua itu tidak pernah disentuh. Dia bilang, ya saya nggak pernah didatengin Pak, saya kurang di ini. Waduh, ini berarti potensial. Apalagi yang muda itu ngata bapak saya, kakek saya. Walaupun tadinya di partainya beda. Jadi bapak saya, kakek saya ini P3 Pak. Tapi ya saya kurang disentuh. Saya pindah ke partai lain yang menyentuh saya. Berarti sentuhan itu penting.
Sentuhan itu penting. Tidak kenal maka tak sayang. Itu Iya. benar juga ternyata. Iya. Harus turun ke dapil ya. Harus turun. Pak, saya mau minta tanggapan. Jadi di podcast ini yang membedakan juga kami punya tim riset yang meriset dapil Bapak. Salah satu yang kami temukan itu soal kemiskinan, Pak. Ya, ini ada data 2021 menyebutkan 187.000 warga memiliki penghasilan 345.000 per bulan. Jadi rendah sekali, 345.000 per bulan. Kemudian rumahnya banyak yang tidak layak huni. Kemudian rata-rata warga ada penghasilan perharinya hanya 11.000. Jadi kemiskinannya lumayan mengkhawatirkan gitu ya. Ini ada data lagi 16,23% penduduk Brebes berada pada garis kemiskinan. Kemudian 2020 meningkat menjadi 17,03%. Ya tentu kita nggak bisa pungkiri ada soal COVID dan yang lain-lain ya kalau bicara tingkat kemiskinan. Ada komentar nggak Pak soal ini? Apakah benar itu terkonfirmasi di lapangan begitu adanya juga? Saya nggak tahu ya cara dia mengambil statistical analysis BPS-nya bagaimana. Karena kita ini kan juga pernah belajar statistik. Cara pengambil sampel itu juga mempengaruhi resultnya. Saya tuh keliling sampai pojok-pojok. Nggak ada yang miskin-miskin banget tuh nggak ada tuh. Nggak ada ya Pak? Nggak ada, rumahnya gedong-gedong. Saya juga bingung. Kenapa kok rumahnya sampai pelosoknya rumah gedong? Kan kebanyakan itu merantau mereka. Oke, orang Kemudian- Tegal itu misalnya. Orang Tegal, seluruh nasi goreng di Jakarta itu orang Tegal. Iya, ikan itu bilang Tegal. Jadi bingung juga saya. Kemana rumahnya bagus-bagus? Nggak ada merantau, ada yang jadi anak buah kapal di kapal pesiar di Eropa, ada yang kapal tanker di Eropa, di Saudi, ada yang menjadi nelayannya kapal-kapal Korea, kapal Hong Kong, kapal China, kapal Jepang. Hebat-hebat. Jadi saya bingung juga ini. Karena ternyata dalam dapil ini, dalam berapa kali pemilu, 35% itu nggak nyoblos DPT-nya. Oh ya, 35. Tidak nyoblos. DPT itu kan semua yang terdaftar. Tapi orang terdaftar itu kan nggak di situ. Iya. Lagi merantau jadi tenaga ahli apa di Iya buka. kapal di mana itu Dan nggak pulang. nggak pulang. Jadi 35% itu hilang. Walaupun DPT-nya 2,9 juta. Yang nyoblos paling 2, sekian. Nanti yang legal atau yang sah itu berkurang lagi 20% lagi. Oh sedikit sekali. Nah, jadi Lossnya banyak ya. ini saya rasa saya tidak tahu ya. Karakter orang Tegal Brebes itu perantau. Mungkin kayak orang Padang kali. Kayak orang Sumatera ya Pak. Iya. Dan kalau nggak merantau tuh mereka merasa, ya kamu masih kurang hebat gitu. Nah, ada suasana batin itu ya. Harus merantau gitu. Oh, oke. Makanya mau jadi tukang nasi goreng di sini hebat ya. Ada juga yang saya tahu ada desa pengemis di Brebes. Oh iya tuh. Sempat Desa pengemis itu, rumahnya gedong-gedong kayak di model Spanyol misalnya. 6 bulan doang dia, nanti balik lagi dia petani bawang dia. Oh. Kaya-kaya. Saya juga bingung. Ini secara antropologis dan sosiologis mungkin perlu diriset lebih jauh. Jadi Iya, angka-angka BPS itu angle cara ngambilnya gimana tergantung dari cara begitu. Saya seneng nih. Ini Pak Irnanda berarti paham betul ya. Jadi di challenge soal datanya. Iya. Pak, sekarang saya beralih ke yang lain. Terima kasih pendapatnya menarik. Kemudian kita sama-sama tahu nih, Brebes kan penghasil bawang merah ya. Menjadi komoditas ekspor. Kemudian kita sama-sama tahu juga bahwa bahkan nih ada data produksi nasionalnya 384.448 ton pada 2022. Kemudian kontribusinya adalah 60,1% dari share produksi bawang merah Jawa Tengah atau 19,4% dari produksi nasional. Jadi memang dari sisi komoditas nih punya keunggulan. Iya. Punya komentar nggak Pak soal ini komoditas di Brebes? Ya memang bagus, makanya sebenarnya orang Brebes ya kaya-kaya. Jadi yang miskin saya juga nggak tahu caranya ngitung miskinnya bagaimana gitu. Memang di daerah semua di Indonesia itu satu keluarga kakak itu bisa 5 keluarga dalam satu kakak. Ya mungkin keluarga besar ya, ada mantu, anak, itu biasa dalam komunitas Indonesia yang sangat komunal itu biasa. Kalau di luar negeri
Satu kakak ya satu orang. Anaknya kalau perlu udah 18 tahun diusir dari rumah. Kita kan nggak nenek kita. Mau semua yang ayo bareng-bareng. Itu keguyuban kekeluargaan. Kalaupun dihitung kurang-kurang itu makanya rame-rame. Tapi saya ngelihat bener nggak ada tuh rumah gubuk-gubuk itu. Saya juga bingung kenapa ya. Nggak ada yang gubuk, semua bata. Mungkin kalau yang gubuk langsung dikasih bedah rumah. Karena di Pemda atau di Jawa Tengah itu kalau nggak salah ada bedah rumah juga oleh Gubernur Pak Ganjar waktu itu. Jadi yang miskin dilaporkan bedah rumah. Ada anggarannya. Yang miskin sekali dapat tuh BLT langsung. Makan, beras segala macam. Dan lagi kalau di NU ya Nadine, di daerah selatan, daerah yang pesantren itu ya. Itu senangnya kan istighosah, selamatan, taklim. Dia pulang bawa itu. Besek. Jadi nggak mungkin kelaparan. Dan tidak mungkin tetangganya kelaparan didiemin, nggak ada itu. Pasti ada nganterin beras antara dari masjid itu deket-deketan. Nanti kalau udah miskin diantar berasnya. Jadi saya rasa cara melihat pemetaan dari masyarakat itu harus dilihat dari culture-nya, dari sosial antar interaksi warga dan keagamaannya itu sangat berpengaruh. Dan sangat spesifik ya Pak. Iya. Yang terjadi di Brebes belum tentu di wilayah lain. Tapi kalau Pamekasan. Kalau Nadine kebanyakannya Begitu ya Pak? begitu. Komunal sekali. Sangat komunal. Bahkan yang saya juga kaget, ini kalau di daerah selatan, di Tegal Selatan segala macam itu. Kalau ada meninggal, itu 40 hari, seminggu segala macam itu tahlilan terus dan kasih bungkusan besek. Kalau perlu tuh kasih souvenir kayak orang manten. Saya bilang gila juga ya. Orangnya meninggal tapi mereka senang karena yang datang 500 orang dikasih tuh. Ember-ember isinya berbagai macam, termasuk ada uangnya. Saya bilang kaya juga ini sebenarnya. Ya banyak yang begitu. Sampai katanya satu Tegal tuh diborong tuh ember itu dari seluruh toko tuh sampai kehabisan ember. Diisi beras, diisi minyak goreng. Jadi itu tidak termasuk dalam statistik. Nggak pernah dicatat itu. Dan mereka merasa tetangga kalau ada kurang pasti kiainya, ustadznya atau apa, lasnya, lembaga amal zakatnya itu membantu. Pasti turun. Apalagi NU itu kan ada di wilayah sampai paling bawah ya, PAC, paling bawah lagi ranting. Itu kalau ada yang kekurangan mereka lapor. Karena ada NU itu ada Lasisnu, pusat ada, daerah sampai paling bawah. Itu bisa ngasih lasnya masuk atau basnas masuk. Jadi itu yang mungkin nggak pernah terhitung dalam statistik. Keren tuh Pak ya. Pak, sekarang di saat sosialisasi atau di saat kampanye, ini udah masuk masa kampanye. Apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat? Ya saya ingin bahwa kita ini sebagai bangsa yang merdeka, mandiri, jangan jadi bangsa pengemis. Oh bagus tuh. Jangan jadi bangsa pengemis. Jangan minta. Jangan selalu minta orang lain mengasihani, tapi fight for yourself. Karena banyak pengalaman orang-orang hebat itu justru dari orang yang sangat kekurangan menjadi hebat. Ya kalau kita lihat salah calon-calon presiden kita ada salah satunya misalnya Pak Ganjar ya. Dari seorang purnawirawan polisi yang mungkin pangkatnya juga menengah bawah ya. Putranya 6, jadi semua orang hebat. Padahal kekurangan, makan aja kurang, ini kurang, sekolah nggak bayar. Jadi tuh harga diri itu nomor 1 menurut saya. Bangsa ini harus punya harga diri. Jangan mau dijual dengan 100.000, 50.000, habis itu kamu ditipu 5 tahun. Janganlah. Terlalu rendah harga diri kita ditukar dengan 50.000 dalam 5 tahun. Tapi kita bersama-sama membangun bangsa ini. Contohnya begini. Di Tegal itu dan Brebes, itu tanahnya luas banget. Cuman tanah itu kalau dekat dengan waduk gitu, dia bisa panen padi 3 kali. Agak jauhan 2 kali. Agak jauhan lagi sekali. Tergantung air. Iya. Dan ini kalau sudah padi nanti jadinya habis jagung terus nanti kacang panjang atau semangka atau apa. Tapi yang dekat dengan waduk, padi semua saya juga bingung. Kenapa kamu nggak ikut nanam jagung? Kelihatannya padi nilainya paling stabil. Dan ternyata kalau ada harga turun naik, mereka nggak jual tuh padinya. Ditaruh di rumah untuk makan enggak? Saya juga baru tahu. Untuk makan Pak, daripada si jual juga
cuman dapat margin kecil gitu ya. Saya nanti harus beli beras lagi. Saya bilang wah inilah mandiri pangan sebetulnya itu seperti itu. Iya. Saya lihat kembali bahwa ternyata di situ kan pertanian ya, tidak semuanya bawang. Di situ agriculture juga banyak tanaman hortikultura itu banyak banget di luar bawang. Jadi menurut saya itu harus ada kekhasan khusus seperti gini ya. Kita lihat di Israel aja padang pasir bisa menghasilkan segala macam sayuran, hortikultura yang mensupport Timur Tengah kan bingung juga kita. Dan ya Turki mensupport seluruh Eropa. Padahal kalau dibanding dengan Indonesia, udah nggak ada apa-apanya mereka. Kita ini hebat sekali. Nah berarti kita ini harus melihat pertanian kita, petani kita ajak menjadi petani yang mandiri. Tetapi memang saya lihat yang sekarang petani itu orang tua-tua. Yang muda-muda tuh pada merantau. Nah ini ancaman ke depan ya Pak. Exactly. Jadi gimana membawa itu petani masuk? Saya lihat yang punya tanah ya, para petani. Saya lihat ini punya bapak? Enggak. Apa nyewa? Setahun 12 juta 1 hektar. Terus apa yang bapak lakukan? Ya yang punya tanah nggak mau garap lagi. Karena buat mereka mungkin terlalu kecil ininya, marginnya. Sedangkan orang yang nggak punya apa-apa, nyewa, itu margin kecil, ya udahlah daripada nganggur ya. Dan kebanyakan sudah umur-umur di atas 40-50. Nah ini kan mengkhawatirkan. Bagaimana membuat daya tarik masuk? Ini usaha harus ada kebijakan yang dirubah menurut saya. Apa Pak? Ya kita harus membuat pertanian modern. Oke. Nah, pertanian modern itu pupuknya harus jangan pupuk yang herbal yang harganya lebih murah tapi produktivitas lebih tinggi. Terus benihnya juga benih yang kualitas tinggi. Karena saya tanya, Anda beli bibit di mana? Ya di toko-toko Pak. Karena kalau di bibit itu kalau kita dari pemerintah belum tentu tersedia Pak gitu. Atau mungkin begini, tanah di sana itu kan macam-macam. Ada yang hara tanahnya sangat keras sama yang sangat basah, sangat asam atau yang itu beda-beda. Jadi itu memerlukan bibit yang berbeda. Ya. Lah kalau dia suruh milih-milih sendiri mana dia ngerti? Saya tanya hara tanah nggak ngerti. Saya minta tanya ini bagaimana cara menanam secara pupuknya, ini kandungannya apa? Nggak ngerti. Jadi dia harus ngikutin aja. Saya juga profesinya itu Pak ya. Tapi ya kebanyakan urusan SD SMP. Oke. Yang lainnya pergi. Dan nggak ada penyuluh gitu. Ada PPL. Tapi PPL itu sejauh mana? Dan PPL itu kan pegawai negeri. Mohon maaf saya juga mantan pegawai negeri ya. Ya pegawai negeri itu kalau gaji segitu ya sudah. Padahal kalau dia menyuluh itu kan bisa 3 jam naik motor, 2 jam. Itu kan bensin semua. Nggak ada bensinnya dan lain-lain. Jadi saya lihat ini harus dibuat satu ekosistem yang terintegrasi. Dan caranya adalah cara korporasi. Karena komoditas itu komoditas cara kerja korporasi. Mulai kita kan import beras dari Vietnam, dari mana, dari Thailand, dari Cina, dari mana. Itu dikelola korporasi di sana. Dengan space yang sangat luas, dengan mekanisasi dan teknologi yang luas. Sehingga apa? Unit cost-nya kecil. Nah kita sendiri-sendiri, nggak terintegrasi. Volumenya kurang. Ya pasti besar unit cost-nya. Unit cost-nya pasti gede. Ya kita nggak bisa nyalain apa-apa karena terintegrasinya itu pakai teknologi. Ini yang salah satu akan Bapak perjuangkan kalau misalnya amanah ini diberikan masyarakat kepada Bapak. Insya Allah pasti sekarang aja sudah mulai mencoba begitu. Saya mulai pemetaan dan lain. Saya bilang saya ini sudah biasa begini bersama Nahdien dengan NU berbelas tahun. Jadi saya tanpa atau dengan politik yaitu adalah ibadah kepada masyarakat dan kemaslahatan umat. Dan menurut saya banyak sekali pemerintah bisa berjuang memberikan, tetapi memang cara-cara birokrasi itu ya begitu itu. Kalau anggarannya A mau dibawa ke setengah A, setengah B atau C kena inspektorat. Saya ini perjalanan nanti ke Tegal bagian selatan 4 kali setahun, Tegal utara 2 kali setahun. Nanti kalau dia ternyata Tegal selatannya 7 kali, ini Tegal selatan melanggar. Padahal mungkin di Tegal selatan karena ada apa-apa dia harus banyak ke sana fokusnya. Gak bisa dirubah. Itu adalah ya sistem anggaran kita lah. Nah sehingga kalau saya lihat di Thailand itu ada institusi kerajaan sendiri
ISIS itu pemerintah sendiri, pemerintah dengan struktur anggaran yang sangat rigid ya, karena itu diaudit apa segala macam. Tapi ini ada sistem kerajaan yang langsung rakyat itu bisa lapor ke rajanya. Rajanya intervensi dengan cara dia terus tidak bisa mengintegrasikan dengan negara, tapi sebagian mereka yang handle. Jadi menurut saya ini memang harus korporasi. BUMN kita ini ada juga yang bibit segala macam ada, tapi mungkin perlu dorong lebih besar lagi perannya ya. Apalagi sekarang BUMN sudah menjadi holding, ada holding pangan. Saya rasa itu bagus sekali, sekarang udah terintegrasi tapi baru awal ya, baru setahun ini. Jadi saya yakin kedepannya akan lebih bagus lagi integrasi antara BUMN pangan mulai hulu sampai hilir dan lain-lain. Dan cara korporasi adalah satu-satunya, karena ini market price. Mau bawang, mau beras, mau apa itu market price kok, nggak bisa import market price, dalam negeri market price. Terus yang itu punya padi, dia mau jual, Bulog beli misalnya X, dia bilang nggak bisa Pak, harga pasarnya X plus 20%, ya saya nggak bisa jual ke Bulog. Saya harus cari yang tertinggi menurut saya sebagai petani, yang saya ngeluarin duit sendiri, ini sendiri, semua sendiri. Saya kan harus cari yang margin yang tertinggi. Itu kan corporate. Jadi pendekatannya harus pendekatan corporate untuk menyejahterakan masyarakat. Ya, jadi teman-teman kalau kalian pilih Pak Hernanda, ya insya Allah nanti pertanian kita akan lebih profesional, kita lebih terukur dan memang mungkin lebih visible kepada inklusi keuangan dan seterusnya gitu ya. Mungkin harapannya kayak gitu karena Pak Hernanda ini lama malah melintang di korporasi. Oke, Pak, saya mau tanya hal lain. Ini terakhir nih. Tapi ini sering ditanyain orang soal dana reses. Nanti kalau ada dana reses tuh Bapak pemanfaatannya kayak gimana Pak? Ini kan banyak juga ya isu-isu negatif ya, dana resesnya tidak digunakan dan seterusnya. Apa komitmen Bapak soal ini? Ya itu karena belum jadi anggota DPR RI juga nggak tahu nih dana reses itu apa, segala macam. Kalau dengar-dengarnya misalnya dana untuk masyarakat ya harus dikasih masyarakat lah. Masa dana masyarakat kita ambil berarti nggak barokah. Nggak sesuai dengan prinsip dari P3 bahwa ibadah harus selalu mencari barokah untuk kemaslahatan umat. Dan Bapak berkomitmen untuk menjaga komitmen saya pribadi, ya. Yang lain ya terserah saja. Masing-masing. Yang penting itu Bapak pasti menjamin itu ya Pak. Siap. Oke, Pak, biar seru nih. Saya mau pertanyaan cepat. Dijawab juga dengan cepat, gitu ya. Bagi Anda, lebih berharga mana? Menjelajahi batas-batas diri atau menemukan kenyamanan dalam keberanian? Yang nomor 1. Menjelajahi batas-batas diri. Oke. Kemudian pilih mana? Menghadapi ketidakpastian dengan penuh keyakinan atau membangun fondasi yang kokoh untuk mengatasi ketidakpastian? Wah, ini berat nih pertanyaan. Coba diulangin lagi. Ulang. Ini nada nih semakin filosofis deh. Ya. Itu orangnya yang gitu tuh Pak. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Filsuf. Mana yang lebih penting? Menghadapi ketidakpastian dengan penuh keyakinan, ada ketidakpastian tapi dihadapi dengan penuh keyakinan, atau membangun fondasi yang kokoh untuk mengatasi ketidakpastian? Yang nomor 2. Ya, jadi lebih preparasi dulu ya. Jadi iya dong. lebih pasti jalannya. Gitu. Menyiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Karena dunia ini selalu tidak pasti. Dari bisnis, dari sistem, dari segala macam, termasuk COVID itu sesuatu nggak pasti, tiba-tiba datang aja. Kalau kita nggak siap, digulung kita sama COVID itu. Iya. Sekarang ini yang enteng-enteng aja Pak, pilih warna aja Pak. Ya. Putih atau hijau Pak? Hijau. Tiga ini hijau gimana? Masa putih? Ada putihnya sih. Tapi hijau dulu. Oke. Makasih Pak Hernanda. Pak, nih terakhir nih Pak. Saya mau karena pemilih kita kebanyakan anak-anak muda. Ya. Kita punya segmen namanya Hai Anak Muda ya. Nanti Hai Anak Muda titik. Nah titik-titiknya Bapak yang jawab ya. Sekarang langsung saja arahnya ke sini ya. Pak Hernanda sampaikan. Hai anak muda. Hai anak muda, berjuanglah untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Allahu Akbar. Kenapa anak muda harus berjuang untuk bangsa Pak? Kan sekarang nih
Saya sih sebenarnya nggak setuju nih. Ini harus disclaimer nih. Saya nggak setuju. Anak muda sekarang tuh kasihan Pak. Di stigma macam-macam. Dibilang strawberry generation. Iya. Ya kan? Iya. Luarnya cakep, dalamnya rapuh. Ya. Tahu juga nih, Kasihan. ada strawberry. Ada Pak. Kasihan juga. Mereka di stigma juga sandwich generation. Apa itu? Mereka itu terhimpit Pak. Kayak sandwich. Jadi dihimpit sama misalnya orang tuanya yang pekerjaannya kesulitan, minta ke anak sekarang. Punya adik-adik yang juga punya kebutuhan, minta sama anak sekarang. Jadi mereka sandwich generation, strawberry generation. Nah, apa namanya? Dan Bapak punya premis sendiri, anak muda harus berjuang lagi untuk bangsanya. Ya. Nah, ini kan tekanan lagi nih. Gimana? Merasionalisasi. Tekanan. Ya, Ini salah. rasionalisasi. Nah gini, saya kan aktivis dari dulu, dari muda ya. Ketua Senat, ketua OSIS, ketua alumni segala macam. Itu kan kita nggak pernah minta kepada siapapun. Kita memberi pada bangsa ini, pada teman kita, pada komunitas kita. Siapa lagi kalau nggak kita yang berjuang? Kalau anak muda ini kan 20 tahun lagi pemimpin bangsa. Kalau Anda lagi menjadi lembek-lembek gitu, negara ini mau jadi apa? Lihat ya contoh-contoh yang di Palestina, intifada. Intifada itu berjuang, memperjuangkan diri untuk merdeka dengan cara jihad. Jihadnya macam-macam kita ini jihad. Jihad dengan caramu memberikan kontribusi pada komunitas, pada negara, pada bangsa, dan memperjuangkan kebenaran. Yang paling penting Allah itu selalu akan mendukung yang benar dan kebenaran sesuai dengan firman Allah. Kalau saya mengutip dari Kiai Ma'ruf Amin, saya pernah tanya ke beliau, saya pernah lama dengan beliau waktu di PBNU juga. Beliau mengatakan, saya, Kiai pernah nggak bermimpi jadi wakil presiden? Nggak pernah Pak Erlanda. Kenapa Kiai ini bisa jadi hebat sekali ya? Padahal beliau tuh pendidikannya awalnya tuh hanya PGA. Umur 19 tahun pergi dari Serang ke Koja. Apa terpikir jadi wakil presiden? Apa terjadi wakil Roisam? Enggak lah. Apa sih kuncinya Kiai? Satu, niatlah dengan ikhlas dan bersyukur sama Allah atas semua pemberian ini. Dan berilah yang terbaik untuk masyarakat dan komunitas. Karena beliau kan guru agama kampung, mohon maaf ya, di daerah Koja. Jadi tujuan beliau tuh untuk membantu umat dan komunitas terkecil. Dan ternyata jadi wakil presiden Republik Indonesia. Itu kan garis tangan Allah. Jadi kalau menurut saya, kalau kita niatnya ikhlas tulus untuk Allah, Allah memberinya tak terbatas. Tapi kalau Anda untuk diri sendiri, ya sudah diri sendiri itu aja yang Anda dapatkan. Makan mungkin kurang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang penting. Jadi menurut saya, tidak ada tuh kita ngomong strawberry tidak strawberry, namanya Sultan Salahuddin apa itu yang membebaskan Bizantium itu umur 29 itu. Ya. Dan memutar balikkan. Dan kebanyakan kayak pejuang-pejuang kita yang hebat-hebat tuh kayak pendiri peta itu Supriyadi, umur 27 dia. Bertemu dengan kolonel Belanda. Pak Harto umur berapa jadi letnan kolonel yang berjuang dengan Belanda. Jadi melawan Belanda itu. Jadi menurut saya itu tergantung dari diri sendiri. Yang melabeli orang lain boleh-boleh saja. Tapi dalam diri kita harus tanamkan Anda adalah salah satu calon pemimpin bangsa. Kalau tidak, orang lain akan memimpin Anda. Pimpinlah dirimu dulu sebelum dipimpin orang lain. Jangan mau dipimpin oleh nanti barang-barang dari Cina segala macam. Kita jadi market, kita jadi beli produknya dia terus kita nggak kerja gara-gara semua pekerjaan sudah diambil oleh barang-barang dari luar semua. Jadi kita harus berjuang untuk mempertahankan kemandirian bangsa ini dan harga diri bangsa. Harga diri bangsa itu ada di harga diri setiap manusia Indonesia, terutama yang muda. Karena saya itu. Keren. Mudah-mudahan menggugah ya teman-teman muda untuk tadi berjuang untuk bangsa dan negara. Soal nanti Anda ada di mana, ada garis tangannya, dan biasanya kalau ikhlas itu akan ditinggikan ya Pak ya sama Allah ya. Pak, terakhir untuk konstituen Bapak, pemilih Bapak nih di Tegal, Brebes, apa pesannya Pak? Monggo Pak, apa aja boleh. Pesannya harus menjadi pejuang-pejuang masa depan untuk bidang agroindustri. Agroindustri itu oleh situasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Globalisasi pangan ini
akan masing-masing negara meng-keep untuk dirinya sendiri. Dan negara ini banyak masih import dari luar negeri. Anda bertanggung jawab untuk membuat tidak import. Caranya dengan apa? Teknologi. Caranya dengan apa? Sistem korporasi. Nah, ini bagaimana caranya pemerintah. Insya Allah kalau saya diizinkan Allah dan diridhoi Allah untuk menjadi wakil rakyat di sana, tentunya saya akan menggunakan ekosistem pertanian modern. Dan itu adalah tugasnya negara karena taxpayer money. Uangnya pajak masyarakat harus dikembalikan menjadi suatu ekosistem yang terintegrasi. Karena kalau yang terintegrasi itu harus pakai rule yang melihat apakah tanah ini haranya bagaimana, kualitasnya apa, airnya apa, lembabnya apa. Sehingga tahu tanaman yang paling cocok di sana adalah ini, pupuk yang paling cocok ini, pupuk tiap pakai IoT, Internet of Things. Jadi semua digitalisasi. Dan sekarang digitalisasi murah kok. Bukan sesuatu yang aneh dan mahal. Dan anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang pinter-pinter. Anak-anak sekarang luar biasa pinternya. Bahkan kita pun yang udah rada-rada senior dan ini agak-agak gaptek. Mereka canggih banget. Dan bisa membuat apapun. Jadi let's make something for your country. Don't make for yourself. Don't be selfish. Oke, keren. Nomor 4. Nomor 4 ya. Jangan lupa P3. Jangan lupa P3 nomor 4 ya. Bapak Irnanda Laksanawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Irnanda Laksanawan. Kalau Anda cocok sama visi misinya, percaya dengan apa yang beliau sampaikan, pilih beliau, begitu ya. Dan sekali lagi acara ini kami dedikasikan untuk pemilu berintegritas dan pemilih yang rasional ya. Apa pemilih rasional? Pemilih yang mendasarkan pilihannya itu bukan soal suka nggak suka aja, tetapi soal perjuangan apa yang akan dibawa, apa targetnya begitu ya. Jadi kita memilih seseorang itu yang untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan Anda ya. Jadi tonton terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, share. Kemudian nanti video ini juga akan kami bagikan kepada konstituennya Pak Irnanda, insya Allah secara blast begitu ya, informasi ini mudah-mudahan bisa diasup. Dan sekali lagi kalau kalian suka sama informasi ini, tolong di-share. Terima kasih Pak Irnanda, sebuah kehormatan bisa Terima kasih. yang terbaik untuk Bapak dan juga tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Nah.